Baik, jadi saya kali ini akan mendemonstrasikan untuk penggunaan Laravel Docker Deployer. Sebelumnya bisa dibaca apa itu Laravel Docker Deployer di sini, dan untuk readme yang berbahasa Indonesia bisa mengunjungi folder readme ini. Oke, langsung saja kita ke how to use. Nah, jadi pertama-tama kita pastikan dulu Dockernya sudah terinstall di sistem kita. Oke, saya cek dulu menggunakan PowerShell ya. Docker version versi 20 ya saat ini. Oke, kemudian yang kedua kita juga pastikan untuk struktur foldernya mengikuti struktur folder default dari Laravel. Oke. Jadi saya di sini ada beberapa project yang saya kumpulkan dari WPU di channel Showcase Project yang kita coba akan deploy. Jadi kita coba misalnya yang ini. Nah, ini struktur foldernya sudah default ya, nggak diubah. Kemudian readme nya juga masih default, tidak berubah. Coba kita deploy untuk aplikasi ini. Oke, kita lanjut ke langkah pertama, clone atau download repository ini, repository deployernya ya. Oke, saya clone dulu. Di sini saya coba buat folder dulu untuk agar rapi ya. Jika dia misalnya namanya deploys, karena saya akan deploy lebih dari satu project gitu. Enter. Oke, jadi deploy, kita change directory ke deploy. Oke, masuk. Sekarang kita clone repository deployernya. Jadi git clone, kemudian ini URL dari repositorynya. Nah, kemudian kita masukkan hasil clone-nya ke dalam folder. Foldernya itu sesuaikan dengan nama project ya, misalnya soft dev. Enter, mengcloning. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke soft dev tadi. Oke, langkah kedua, jadi kita buat file inp ya. Saya gunakan Visual Studio Code saja. Oke. Nah, jadi kita buat file inp berdasarkan file inp example ini. Jadi saya rename saja langsung ke .inp ini. Oke. Kemudian kita isi ya variabel-variabelnya, tapi biasanya yang diisi hanya ini saja. Yang lain-lainnya secara default dulu. Kita isi yang app source git. Oke. Ini untuk link projectnya, link untuk git projectnya. Di sini kita paste, kemudian save. Sudah tersimpan. Sekarang kita ke langkah selanjutnya, itu adalah kita menjalankan perintah ini ya. Jadi saya buka terminal di sini saja biar berwarna-warni ya. Jalankan perintah docker compose up min d. Nah, kalau min d ini dia detach mode, jadi nggak ada ininya ya, nggak ada prosesnya, nggak kelihatan. Nah, saya mau melihat prosesnya, jadi saya hapus d nya. Oke, enter. Sudah berjalan yang setup awal untuk MySQL. Oke, kita tunggu. Oke, dia jalanin step setup awal Nginx sudah selesai ya. Saat ini dia sedang
cloning ini. Oke, kita tunggu. Jadi sampai di Nginx ini belum selesai ya, masih ditunggu. Oke, sekarang menginstal dari Composer untuk package yang diperlukan. Oke, jalan. Nah, ini sudah selesai. Ketika muncul ya ready to handle connection, berarti sudah selesai. Sekarang kita coba akses. Jadi dia masuk di localhost seperti ini. Nah, ini udah bisa, sudah terdeploy ya dengan sempurna. Jadi itu untuk yang pertama ya. Jadi kalau bisa di scroll lagi ke bawah, jadi ada beberapa variabel yang bisa teman-teman baca sendiri. Nanti saya demokan juga sekali lagi. Ini saya akan mencoba. Di sini juga ada fitur untuk seeding. Dengan catatan ya, Pak, sebenarnya seeding itu hanya untuk testing atau demonstrasi juga ya. Jadi kalau production itu tidak disarankan. Berdasarkan bisa kita lihat di sini, salah satu developer Laravel ya, dari Nuno Maduro, dia bilang seeder adalah atau seharusnya untuk local development saja, seperti itu. Jadi saya secara default saya false, karena memang untuk production tidak perlu, seharusnya tidak seeding ya gitu. Nah, tapi kalau jika bersikeras mau tetap seeding, pastikan jadi package yang required itu masuk ke required package, bukan ke required dev ya, yang ada di komposernya. Saya contohkan, kita deploy untuk project ini ya, warnetku dari Bayu DC. Ini sudah berhasil. Coba kita deploy ini ya, yang memerlukan seeding. Oke, ini yang untuk soft dev tadi, ini nggak bisa diketik ya, karena dia masuknya mode yang biasa, bukan yang di touch. Saya Ctrl C dulu, jadi dia akan menghentikan kontainernya. Oke, sekarang saya up dengan mode detach agar bisa kita tutup terminalnya. Oke, sudah up semua. Sekarang saya lihat lagi soft dev-nya masih berjalan. Oke, saya tutup. Untuk soft dev sudah ya, saya tutup. Untuk soft dev sudah, kita ke atas dulu, ke deploy lagi, terus kita clone lagi deployernya. Nama projectnya kita ganti warnetku. Oke, masuk ke projectnya lagi, warnetku. Kita ubah lagi NP-nya dengan Visual Studio Code. Oke, masuk ke Visual Studio Code. Oke, saya masuk ke env, Rayman, enter.
sekarang saya masukkan ini ya. Nah, ini ada demonya. Jadi developer dari Warnetku ini, Bayu DC, mencantumkan ya harus di zip. Jadi kita coba, ini saya copy link repositorinya Bayu DC Warnetku, kemudian kita aktifkan variabel dbzip di bawah. Nah, ini szip.db. Oke, sudah saya aktifkan menjadi true. Kemudian agar portnya tidak bentrok, jadi di sini juga ada variabel port ya. Agar portnya tidak bentrok, saya ubah jadi defaultnya adalah 80, portnya saya ubah 81 gitu. Save. Oke, sudah tersimpan. Buka terminal lagi, kemudian langsung kita deploy dengan perintah docker compose up. Nggak pakai D dulu ya, karena kita mau lihat dia proses instalasinya. Oke, tunggu lagi. Ini dengan mode seeding ya, mode seedingnya diaktifkan. Oke, yang menginstal package tidak termasuk yang package required dev ya. Nah, ini ya problemnya di sini. Ini ya, karena packernya tidak terinclude di required production. Kalau kita lihat di komposernya, composer.json seperti ini, nah, dia tidak untuk packernya di require dev ya, bukan di require untuk production, jadi tidak terinstall dan tidak bisa. Nah, seperti ini untuk seedingnya ya, gagal. Tapi ini udah bisa kita akses. Kita coba akses dulu di localhost, portnya jadi 81 ya, server error. Oke, di sini kita bisa masuk ya ke kontainer ini. Oke, saya coba masuk melalui di sini dengan perintah docker it, kemudian nama kontainernya Laravel, nama kontainernya ya, kemudian perintahnya bash. Oke, oh ternyata salah, sebentar. Docker it root tetap tidak bisa. Jadi kita mencoba masuk ke ini ya, ke kontainernya docker, sorry docker execute it Laravel bash. Tidak ada kontainer Laravel. Kita lihat daftar kontainernya dulu dengan docker ps. Kontainernya Warnetku Laravel 1. Oke, kita coba lagi. Warnetku Laravel 1. Bash executable not found. Mungkin dia shell script sh. Oke, masuk.
masuk ya. Jadi saya clear dulu, clear. Nah, masuk ke terminal dalam kontainernya. Dan dari sini kita bisa coba install ya, walaupun ini seharusnya bisa lebih mudah. Oke, ini projectnya. Kemudian kita install tadi, karena jadi kita memasukkan packer ke dalam ini require dengan composer ya. Saya copy, jadi composer require packer ini. Jadi kita masukin ke require, bukan required. Enter. Nah ini, do you want move this requirement? Saya tulis yes. Oke. Oke, sekarang kalau kita coba lihat composer.json yang terdeploy. Nah, ini packernya udah pindah ke require. Oke, sekarang kita restart saja ininya, kontainernya. Saya keluar, kemudian ini saya Ctrl C, berhenti. Ya, berhenti, kita nyalakan lagi, up lagi. Oh, jadi ada sedikit problem. Oke, up lagi. Oke, seeding complete ya. Udah clear. Nah, udah ready to handle connection. Saya masuk, berhasil ya. Sekarang kita coba login. Jadi ada username dan passwordnya, operator 0, passwordnya operator 0. Operator 0. Nah, login, berhasil ya. Source code komputer, sukses, price. Oke, berhasil. Ini juga masih jalan ya. Oke, mantap. Begitu kalau visit ya. Coba saya contohkan satu lagi. Jadi ada project yang sudah require ininya ya, sheetnya ya. Oke, ini berhasil, mantap. Sekarang saya up dengan Minde. Oke, bisa kita tutup. Saya coba contohkan satu project lagi ya, untuk yang bagi script ini. Bagi script dia juga seeding ya. Oke, kita keluar dari ini dulu, kemudian kita clone lagi
Ini bagi script. Oke, foldernya udah jadi, masuk bagi script. Oke, kita buat file env nya. Oke, masukkan URL dari GitHub nya, copy, paste, kemudian portnya jangan lupa 80 udah, 81 udah, sekarang 82, dan juga seed db nya true. Saya simpan, langsung saja kita deploy Docker Compose up. Jadi ini ada project folder ya, menyesuaikan, jadi nggak bakal bentrok. Kita tunggu lagi. Oke, dia cloning. Mantap. Oke, bisa kita lihat ya, seedingnya berhasil tanpa kita harus setting seperti tadi, karena fakernya udah di require ya. Fakernya udah ada di require, bukan require dev. Jadi langsung mulus tanpa hambatan gitu. Kita coba akses. Ya, berada di port 82 ya. Nah, masuk ke bagi script. Script echo. Sini pilih bahasa. Kita coba jalankan echo. Bagikan. Nah, mantap ya. Kita akses di sini. Localhost, portnya jangan lupa 82 ya. Oh, sama ya. Nah, seperti ini. Cakep ya. Refresh. Jadi bisa dibaca di sini teman-teman, untuk variabel yang tersedia atau yang berbahasa Indonesia bisa diakses di sini. Seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman yang lain. Sekian.